Hingga para ulama, para ustadz berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya makan ketika azan subuh sudah berkumandang. Ada satu hadis yang menjadi titik tolak daripada perbedaan ini. Hadisnya sahih, namun cara membacanya yang berbeda sehingga menampilkan perbedaan pendapat. Yang satu menyatakan boleh, yang satu tidak. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam petunjuknya, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama, para ustadz, tentang boleh tidaknya makan ketika azan subuh. Jadi pada kesempatan ini kita membahas perbedaan ini, bahwa perbedaan ini antara boleh atau tidaknya makan minum ketika azan subuh sudah berkumandang, ini memang cerita klasik ini ya, ikhtilaf. Karena dari dulu ini sudah terjadi perbedaan ini, hingga para ulama, para ustadz berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya makan ketika azan subuh sudah berkumandang. Ada satu hadis yang menjadi titik tolak daripada perbedaan ini. Hadisnya sahih, namun cara membacanya yang berbeda sehingga menampilkan perbedaan pendapat. Yang satu menyatakan boleh, yang satu tidak. Apa hadisnya? Ada disebutkan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2003. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Jadi membaca hadis ini ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama membolehkan makan walaupun azan subuh sudah berkumandang. Yang kedua yang melarang makan ketika azan subuh sudah berkumandang. Bahkan yang melarang makan ketika azan subuh sudah berkumandang, bahkan ini sampai melarang, sampai menghukumi batil, bahkan memvonis orang yang masih makan ketika azan subuh berkumandang maka batal puasanya. Bahkan ada yang sampai menyampaikan bahwa agar makanan yang telah di mulut ketika azan berkumandang maka itu harus dimuntahkan, harus dikeluarkan, tidak boleh dimakan. Jika dimakan maka puasanya batal. Ini perbedaan dua pendapat ini. Yang satu boleh, yang satu melarang. Dari hadis yang sama, hadis tadi, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Sebenarnya jika kita melihat tafsir daripada Al-Qurtubi, perbedaan ini jauh-jauh hari udah beliau sampaikan dalam tafsirnya berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 187.
oleh karena itu seyogianya hal ini tidak menjadikan kita saling berdebat, saling mencela, jadi titik perpecahan, karena saling merendahkan. Dan di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas keduanya dan ada titik temunya, sehingga ada pendapat yang ketiga. Kalau hadis tadi kita rujuk, kalau yang membolehkan bersahur, tentu sudah bisa kita pahami maksud daripada hadis ini berkaitan dengan azan subuh, lalu menyelesaikan hajatnya itu berkaitan dengan syahur. Jadi ketika makan syahur belum selesai, azan berkumandang, maka selesaikan makanannya sampai selesai. Lalu yang melarang, yang membatalkan dan membatalkan puasa orang yang masih makan ketika azan subuh berkumandang, setidaknya kalau kita kumpulkan itu ada 3 alasannya. Yang pertama, karena melampaui batas waktu untuk mulai puasa, yaitu terbit fajar. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Lalu yang kedua, bahwa hadis dalam Sunan Abu Daud itu disebutkan memang sahih. Namun para ulama melihat dari syarahnya bahwa azan yang dimaksud tidak mutlak itu berkaitan dengan subuh. Bisa azan apa aja. Dan hajat juga itu memang berkaitan dengan makan, tidak mesti dengan sahur. Ini alasannya yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa azan di zaman Nabi SAW itu ada 2 azan. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama itu dilakukan oleh Bilal, boleh makan minum. Sedangkan azan subuh itu dilakukan oleh Ummi Maktum, tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi dari hadis yang Abu Daud tadi ada 3 yang menjadi titik tolak daripada pendapat yang melarang orang masih makan ketika azan subuh berkumandang. Tadi yang pertama, ayat pengertian fajar dalam surat Al-Baqarah 187, bahwa yang kedua, hadis yang berkaitan Abu Daud itu tidak spesifik menyebutkan bahwa itu azan subuh. Yang ketiga, bahwa azan Bilal masih boleh makan minum, sementara waktu azan subuh oleh Ummi Maktum udah tidak boleh lagi. Ini 3 yang mendasari melarang orang untuk makan sahur pada waktu azan subuh. Lalu bagaimana titik temunya? Adakah yang bisa merangkum daripada perbedaan pendapat ini? Kalau kita kumpulkan, ada cukup banyak dalil hadis tentang bersyaur. Dan di web Hikmah 313 dan termasuk di video sebelumnya juga hal ini udah dibahas beberapa poin-poinnya. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalil-dalil itu, sebenarnya titik temunya ada. Di singkatnya ini kita ambil pertama hadis. Tadi kita sebutkan tadi ada ayat, dalilnya hadis 2 tadi ya, 3 tadi yang menjadi titik perbedaannya. Untuk yang ayat juga kita nanti terakhir kita ambil, yaitu Al-Baqarah 187. Kita ambil yang pertama, ini berkaitan dengan tentang apa tadi? Agar meletakkan, tidak boleh meletakkan bejana selagi masih makan, walaupun masih azan.
disebutkan tadi bahwa yang melarang itu menganggap bahwa hadis itu tidak menyebutkan spesifik bahwa azan itu adalah azan subuh dan makanan berkaitan dengan sahur. Kalau kita lihat hadis yang lain, terutama di Musnad Ahmad, itu disebutkan ada 2 jalur di situ. Ada 2 jalur. Jalur yang pertama menyebutkan bahwa sama dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan di tangannya masih memegang gelas, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan keperluannya. Ini dari satu riwayat, dari satu sanadnya. Baru dari sanad yang kedua, yaitu dari riwayatnya Hamad dari Ammar bin Abu Ammar dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis tadi menambahkan redaksi. Sedangkan muadzin telah mengumandangkan azan ketika terbit fajar. Jadi ada tambahannya. Jadi kalau kita lihat hadis ini senada, hadis ini hampir sama. Namun di hadis di Musnad Ahmad ini menyebutkan bahwa hal ini berkaitan dengan azan subuh dan sahur. Jadi kurang tepat jika menyebutkan bahwa hadis itu tidak berkaitan dengan azan subuh dan sahur. Jadi hadis dalam Sunan Abu Daud itu bisa berkaitan dengan azan subuh dan sahur. Makanya jangan letakkan bejana makanan ketika belum diselesaikan, walaupun azan subuh sudah berkumandang. Selesaikan dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang benar bahwa Bilal mengumandangkan azan ketika itu saat malam, dan Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum itu ketika azan subuh. Ini ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 582. Disebutkan dari bapaknya Salim bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan minumlah kalian sampai mendengar Ibnu Ummi Maktum. Perawinya berkata, Ibnu Ummu Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Ia tidak akan mengumandangkan azan subuh hingga ada orang yang mengatakan subuh, sudah subuh, sudah subuh. Jadi ini jadi landasan bahwa dilarang makan minum lagi ketika udah azan subuh. Bahwa kalau kita lihat hadis yang lain, justru kebalikannya. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 26.169. Justru kebalikannya. Ini dari riwayatnya Unaisah binti Hubaib. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka makan minumlah kalian. Namun jika Bilal mengumandangkan azan, maka janganlah kalian makan dan minum. Namun di akhir hadisnya masih ada tambahan dari perawi, jika ada seorang wanita yang masih makan sahur, maka kami katakan kepada Bilal, pelan-pelanlah hingga dia selesai sahur. Hadis ini kebalikan justru. Dan di akhir hadisnya justru azan subuh yang dilakukan Bilal diminta pelan.
jika ada seorang wanita yang masih makan sahur. Jadi dia sampai selesai makan sahurnya. Jadi apakah ini bertentangan hadisnya? Sementara hadis yang dari Sahih Bukhari tadi melarang, sedangkan yang kedua juga melarang, namun dengan catatan jika ada yang masih sahur, pelan-pelanlah Bilal dalam mengumandangkan azannya. Apakah ini bertentangan? Tidak. Karena banyak hadis yang bercerita tentang azan ini, bahwa keduanya bergantian untuk azan. Kadang Bilal azan di waktu malam, yaitu di fajar kazib, lalu Ibnu Maktum ketika subuh. Begitu juga sebaliknya. Jadi azan pada waktu zaman Nabi itu 2 kali. Yang pertama yaitu mengingatkan bahwa orang-orang yang sholat malam untuk pulang untuk sahur. Dan azan yang kedua agar berhenti sahur untuk sholat subuh. Tapi dengan catatan ketika ada yang belum selesai sahurnya ketika azan subuh masih dibolehkan. Ini catatan hadis dari Musnad Ahmad. Bahkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah di nomor hadis 405, hadisnya itu bahkan menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum atau Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka makan minumlah. Hingga Bilal mengumandangkan azan atau Ibnu Ummi Maktum, dan hal tersebut tidak terjadi kecuali salah seorang turun dan yang lainnya duduk lalu mengambil pakaiannya. Ia kemudian berkata, tetaplah sebagaimana engkau hingga aku makan sahur. Jadi hadisnya ini jelas memberikan pilihan bahwa muadzin itu yang di waktu azan pertama bisa Ibnu Ummi Maktum, bisa juga Bilal. Begitu juga di azan subuh, bisa juga Bilal yang mengumandangkan azan subuh, bisa juga Ibnu Ummi Maktum. Dan masih dibolehkan jika sahurnya belum selesai. Ini 2 hadis yang untuk memperkuat bahwa masih dibolehkan makan ketika azan subuh berkumandang jika memang ia belum menyelesaikan makan sahurnya. Apakah ini bertentangan dengan makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 187? Karena disebutkan dalam surat Al-Baqarah 187 di pertengahan ayatnya disebutkan bahwa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Oke. Fokus kita kepada minal fajr. Bahwa waktu fajar itu dimulai dari azan pertama hingga azan kedua hingga sesaat sebelum terbit matahari, itu masih dikatakan fajar. Jadi singkatnya gini, azan pertama di zaman Nabi ada 2 tadi. Dari azan pertama sampai azan kedua itu fajar juga. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh sebelum terbit matahari itu juga fajar. Dari azan pertama sampai azan subuh
itu waktu sahar, atau fajarnya azannya itu dilakukan ditandai dengan munculnya fajar kajib. Fajarnya itu meninggi ke atas seperti ekor serigala. Waktunya ini adalah disebut waktu sahar. Dan inilah waktu yang paling utama kita untuk bersahur. Ini. Sedangkan dari azan subuh sampai habis waktu subuh, ini juga fajar, yaitu fajar siddiq. Udah jelas benang putih dari benang hitam. Ini masih fajar. Jadi apa artinya ini? Orang yang makan sahur ketika waktu malam atau waktu sahur, maka mulai puasanya itu di awal fajar, awal terbit fajar, karena dia berhenti sebelum azan berakhir, azan dikumandangkan. Lalu orang yang makan sahurnya terlambat, artinya puasanya dimulai setelah sahur dan masih dalam waktu fajar. Jadi sama-sama dalam waktu fajar. Hanya bedanya orang yang makan sahur di waktu sahur, di waktu sahar itu dia mulai di awal fajar. Sedangkan orang yang terlambat tadi tetap dimulai waktu fajar, hanya saja setelah waktu sahur. Itu dua, sama-sama memulai puasa di waktu fajar. Ini arti daripada minal fajr. Jadi dia masih bersahur di sebagian daripada waktu fajar itu. Dan ada yang ketiga, orang yang makan sahur setelah sholat subuh. Apa ada orang yang makan sahur setelah sholat subuh? Dan apa dibolehkan? Yang ketiga ini, bahwa Nabi SAW juga pernah mencontohkan bahwa beliau makan sahur setelah sholat subuh, sepanjang belum terbit matahari. Langit udah terang, tapi matahari belum terbit. Jadi jelas tuntutannya, ada hadisnya. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 22.345 dari riwayatnya Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi Jir bin Hubais bertanya dia kepada Huzaifah bin Al-Yaman, "Hai Abu Abdullah, engkau pernah bersahur bersama Rasulullah SAW?" Lalu Huzaifah menjawab, "Ya." Lalu Zir bertanya kembali, "Apakah orang masih melihat tempat tombaknya?" Ia berkata, "Ya, itulah siang, hanya saja matahari belum terbit." Hadisnya ini sahih. Namun para ulama menilainya syadz karena bertentangan dengan dalil yang lebih sahih. Padahal hadis ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Bahkan justru menjelaskan bahwa fajar yang disebut dalam surat Al-Baqarah masih sama dalam surat Al-Baqarah ini. Karena fajar yang disebutkan, minal fajri yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 187 ini bukan awal terbit fajar, tapi bermakna sebagian dari waktu fajar. Artinya orang yang masih bersahur sebelum terbit matahari masih sah puasanya. Dan itu dicontohkan Nabi SAW. Dan penggunaan awal terbit fajar ini berbeda dengan yang disebutkan dalam surat Al-Qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi berbeda antara di surat Al-Qadr dengan
yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah 187 itu menyebutkan fajar dalam waktu yang panjang, dalam waktu rentang sholat subuh. Dan memang Nabi SAW, kalau kita tarik hadis-hadisnya, itu bersahur setidaknya ada di 3 waktu. Yang pertama tadi, di waktu fajar. Kapan? Setelah sholat subuh, sepanjang matahari belum terbit. Dalam hadis lain ada juga di Musnad Ahmad nomor hadis 22.302 dari Huzaifah bin Al-Yaman berkata, Bilal mendatangi Nabi SAW saat beliau tengah makan sahur, dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman bertanya, apakah sesudah subuh? Bilal menjawab, setelah subuh, hanya saja matahari belum terbit. Ini bahwa Nabi pernah bersahur di waktu fajar setelah sholat subuh, di waktu udah siang tapi matahari belum terbit. Sedangkan di waktu sahur, makan sahur di waktu sahur tentu udah banyak dalil-dalilnya ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa Nabi SAW itu juga pernah bersahur di waktu malam. Disebutkan dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam Musnad Ahmad nomor hadis 10.633, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa wisol, namun jika kalian ingin wisol, maka cukuplah ia sampai waktu sahur. Lalu para sahabat berkata, engkau sendiri melakukannya ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Di waktu malam aku mempunyai zat pemberi makan yang memberiku makan dan minum. Ini salah satu juga waktu sahur Nabi SAW, di waktu tidur, di waktu malam, karena Nabi memiliki zat pemberi makan. Makanya kita dapati riwayat bahwa Nabi SAW itu pernah berpuasa tapi tidak bersahur. Padahal bersahur itu kalau kita ambil tidak sekedar sunnah, tapi justru bisa jadi syarat. Karena Nabi SAW itu tidak bersahur pada kesempatan itu karena Nabi mempunyai zat pemberi makan. Dan ada juga larangan yang menyebutkan orang berpuasa itu yang tanpa sahur, maka ia sama seperti ahli kitab. Karena perbedaan antara orang yang puasa dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Mungkin itu aja yang bisa kita ambil dari kesimpulannya, dari perbedaan pendapat tentang hadis yang menyatakan bahwa ketika kita mendengar azan sedangkan bejana makanan masih ada di tangan kita, jangan ia meletakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa boleh, karena itu masih dalam waktu fajar, sama-sama masih dalam waktu fajar. Bahkan sesaat sebelum terbit matahari ia udah berhenti makan sahur, masih sah. Dan Nabi SAW juga mencontohkannya. Dan hadis ini tidak ada yang ditabraknya dan tidak ada yang bertentangan dalil-dalilnya. Semua bisa didudukkan pada posisinya, sehingga tidak ada pertentangan. Mungkin ini bisa jadi pembahasan kita. Kalaupun saudara-saudariku menemukan ada dalil yang dianggap bertentangan dengan penjelasan yang kami sampaikan, silakan sampaikan. Bisa disampaikan, nanti akan menjadi pembahasan kita bersama. Karena kita bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Tapi kita untuk berdiskusi, untuk menyatukan umat, untuk meletakkan hukum pada tempatnya. Mungkin
Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kita semua saya mohon maaf jika ada salah kata, kurang dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.